Pajak adalah salah satu sumber pemasukan di APBD. Pada bulan Oktober yang lalu, Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI sepakat untuk meningkatkan target pajak di tahun 2020. Sebuah langkah-langkah yang logis. Lalu Anies membiarkan saja baliho risik ada di mana-mana tanpa bayar pajak? Front Pembela Islam atau FPI ngutang pajak hingga ratusan juta rupiah dibiarkan Anies Baswedan? Anies kena lagi. Ditulis Nina Nur, Siward.com. Halo Indonesiaku, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya di Suara Channel Bapak Infrastruktur. Kepulangan Rizik Syihab awalnya disangka akan menjadi senjata pamungkas bagi poros JK, Anies, dan Rizik. Sebelum Rizik pulang, elektabilitas Anies memang memprihatinkan. Padahal ini penting buat ambisinya. Memang 2024 masih lama. Namun Anies selama ini kan sudah mulai investasi untuk terus mengangkat citranya agar sejajar dengan Jokowi yang sekarang ini sebagai presiden. Tetapi apa daya, mega proyek Formula E batal. Yang ada malah pandemi. Dan elektabilitas Anies makin merosot. Dari yang selalu nomor 2 di bawah Prabowo, kemudian turun hingga ke posisi 4. Bahkan disalip oleh Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah dan Gubernur Jawa Barat. Apalagi gara-gara pandemi, ekonomi Jakarta minusnya lebih dari minus nasional. Banjir juga masih ada saja. Wajar dong kalau Anies berharap banyak dari kepulangan Rizik Syihab. Sejak hari pertama mendarat di Indonesia, keberpihakan Anies Baswedan terhadap Rizik Syihab sudah direalisasikan dengan sempurna. Yakni kunjungan Anies ke rumah Rizik, terus foto-foto sambil mengacukan jempol. Seakan-akan Anies Baswedan menyatakan kemenangannya sebagai seorang gubernur rasa presiden. Tapi bohong. Rizik pun merajalela. Sudah tidak mau mentaati aturan karantina 14 hari. Dia malah bikin kerumunan massa di Cipayung, Tebet, Bogor, dan terakhir di Petamburan. Publik pun geram. Dan Anies jadi sasaran kemarahan publik. Karena Anies seakan-akan membiarkan kelakuan Rizik Syihab itu. Namun kemarahan publik itu sudah terbayarkan oleh langkah-langkah strategis Polri dan TNI. Rizik dan gerombolannya pun terbungkam. Hanya ada protes kecil di sana-sini. Namun itu tidak berarti. Karena mayoritas rakyat berpihak pada TNI dan Polri. Kita bicara soal baliho Rizik Syihab yang dicopot oleh pihak TNI dan Polri serta Satpol PP. Sampai saat ini, kira-kira hampir 900-an spanduk dan baliho di DKI Jakarta telah ditertibkan. Bahkan ada warga yang ikut turunkan, ujar Panglima Kodam Jaya Maijen TNI Dudung Abdurrahman. Dilansir dari detik.com, Humas Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda, Pemprov DKI Jakarta, Herlina Ayu menerangkan, setiap baliho atau yang biasa disebut reklame dikenakan pajak sebesar 25% dari nilai sewa. Reklame di DKI Jakarta akan ditarik pajak setelah memperoleh izin pemasangan atau sewa dari Dinas Penanaman Modal atau DPM
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP DKI Jakarta. Reklame yang tidak mengantongi izin DPM dan PTSP akan ditertibkan oleh pihak Satpol PP. Itu artinya semua baliho Rizik Syihab yang ditertibkan oleh Satpol PP dan kemudian dibantu oleh TNI dan Polri itu tidak berizin alias tidak bayar pajak alias baliho liar. Sementara itu, APBD DKI Jakarta di tahun 2020 sudah mengalami defisit sekitar 30-an%. Pajak adalah salah satu sumber pemasukan di APBD. Pada bulan Oktober yang lalu, Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI sepakat untuk meningkatkan target pajak di tahun 2020. Sebuah langkah-langkah yang logis. Lalu Anies membiarkan saja baliho Rizik ada di mana-mana tanpa bayar pajak? Membiarkan Satpol PP kehilangan muka karena nggak dianggap ketika menurunkan baliho-baliho itu. Padahal kalau mau bener, Anies tinggal kasih tahu dan tagih ke Rizik dong. Saya temukan ada dua media yang memberikan perkiraan perhitungan pajak terhadap baliho Rizik. Berikut ini perhitungan perincian kedua media tersebut. Di detik.com, untuk sebuah baliho Rizik berukuran 3 meter x 5 meter, maka pajak reklame yang harus dibayar adalah 14,6 juta per bulan. Sementara untuk di Tagar ID, memberikan daftar perincian tarif pajak sesuai dengan kelas jalannya masing-masing. Tarif reklame ini pun dibedakan atas produk dan non-produk, di mana baliho Rizik Syihab termasuk dalam golongan non-produk. Oleh sebab itu, Tagar ID memberikan perhitungan. Jika baliho Rizik berukuran 3 meter x 6 meter, maka pajak yang harus dibayar adalah 3,375.000 per baliho. Kalau ada 100 baliho saja, maka pihak Rizik Syihab ngutang pajak ke Pemprov DKI sebesar Rp337.500.000. What? Padahal yang sudah dicopot oleh TNI itu berapa? Ratusan. 300 baliho saja, ngutang pajaknya bisa mencapai 1 miliar rupiah. Kebayang nggak 900-an itu berapa semuanya? Dan Anies Baswedan bukannya mengingatkan Rizik Syihab, bukannya menagih Rizik Syihab, malah diam-diam baik, malah acungin jempol. JK si Caplin juga malah menyebut Rizik Syihab karismatik.